Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 3B? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Hari ini kita belajar tentang tema 3, subtema 1 ya. Tema 3 benda di sekitarku dan subtema 1 aneka benda di sekitarku. Kalau kalian kemarin sudah belajar tema 1 dan tema 2, sekarang kita lanjutkan tema berikutnya yaitu tema 3. Nah, hari ini kalian buka langsung halaman 1. Sudah disiapkan buku temanya. Nah, kalian buka tema 3 halaman 1. Ini ada berbagai macam ya orang ada di sini, di kamar ini. Kemudian ada buah, ada sayur, kemudian ada balon dan ada telur ya. Ada bungkus ya, ada yang bungkus dipajang di sini, bungkus-bungkus ini. Kemudian ada orang yang sedang berjualan ya, itu berarti menandakan kondisi di pasar ya. Kita baca bersama-sama. Setiap hari kita melihat aneka benda di lingkungan sekitar ya. Benda-benda itu dapat membantu aktivitas kita sehari-hari. Benda di sekitar kita beraneka bentuk dan warnanya ya. Ini kalau kalian lihat ada berbagai macam bentuk ya. Ini misalnya ada balon bentuknya warna hijau, merah. Nah ini ya. Kemudian warnanya hijau dan merah, kemudian bentuknya lingkaran ya, bulat ya, seperti ini ya. Kemudian ini ada tadi bungkus-bungkus tadi, ada yang warna merah, ada hijau, jingga, kuning atau dan ini yang belakang biru ya. Kemudian ada ini apa, telur ya, telur warna kuning kecoklatan, kuning lengkap ya, seperti itu. Ada berbagai macam bentuk dan warna. Kemudian kalian lihat halaman 2 ya, kita baca pembelajaran 1, benda-benda di sekitar kita. Apakah benda itu manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda? Batu, gelas, dan buku juga benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup, sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Nah, ini ada warna kuning, buku warna kuning ini berarti kalian tulis pakai pensil ya di buku modul tema 3. Dan kalian tambahi di sini, ini buku sudah ganti ya, ada tulisan ciri-ciri di sini. Kalian tambahi sendiri di buku modul tema 3 kalian ya. Ciri-ciri benda adalah segala sesuatu yang menempati ruangan ya. Jadi menempati ruangan artinya bisa dimasukkan di dalam suatu ruangan, kemudian mempunyai massa. Mempunyai massa artinya massa itu bisa diukur ya dengan cara ditimbang ya, diukur panjang pendeknya, kemudian berat atau ringannya, tinggi rendahnya, seperti itu ya, bisa diukur menggunakan suatu alat ukur, Kita lanjutkan. Manusia, hewan, dan tumbuhan ya, batu dan buku juga menempati ruangan, jadi bisa dimasukkan ke dalam suatu ruangan. Benda-benda itu juga dapat ditimbang ya, artinya dicari masanya, beratnya, panjangnya, pendeknya ya, tinggi rendahnya, seperti itu ya. Jadi apa yang membedakan dengan benda yang bukan benda dengan bukan benda ya? Kalau bukan benda ini contohnya cahaya dan panas, bukanlah benda ya. Cahaya dan panas tidak menempati ruangan, jadi artinya dia tidak bisa menempati di suatu ruangan, jadi menyebar ya. Panas dan cahaya itu menyebar, tidak menempati ruangan. Kemudian cahaya dan panas tidak dapat ditimbang ya, tidak bisa ditimbang secara pasti, secara jelas. Jadi cahaya dan panas bukanlah benda, bukan benda ya. Nah, setelah kalian membaca wacana tadi, amatilah dan lingkarilah gambar-gambar yang bukan ya. Ini ada kata bukan termasuk benda. Hati-hati kalau ada kata bukan, kecuali, yang tidak. Nah, itu ya kalian harus jeli, kalian harus lebih teliti. Nah, lingkari yang termasuk bukan benda ya, bukan benda. Ya, ini api unggun ya, kalian buka ya. Jadi api unggun ini apakah dia termasuk benda ya? Karena dia
apakah dia bisa menempati ruangan? Ya, tidak bisa karena dia menyebar ya, tidak bisa menempati ruangan. Apakah dia bisa memiliki massa? Ya, tidak bisa, dia tidak bisa ditimbang dengan pasti. Berarti dia termasuk bukan benda. Kalian lingkari ya, ini buku sudah siapkan lingkaran merahnya. Kalian lingkari sendiri di buku modul matematika pakai pensil ya. Kemudian di sini minyak goreng. Nah, minyak goreng apakah dia termasuk benda? Nah, ciri-ciri tadi apa yang pertama? Yang ciri-ciri benda yang pertama yaitu menempati ruangan. Jadi minyak goreng ini bisa menempati ruangan ya, bisa masuk ke dalam botolnya, botol minyak goreng. Berarti dia menempati ruangan ya. Kemudian apakah dia bisa diukur? Nah, ini ada kilogram, gram seperti itu ya. Dia bisa diukur, ditimbang. Berarti mempunyai massa. Berarti dia termasuk benda. Dia bisa menempati ruangan, bisa kemudian mempunyai massa. Nah, itu berarti benda. Cahaya lampu, apakah cahaya lampu termasuk benda? Dia tidak bisa menempati ruangan ya, dia menyebar ya. Kemudian dia tidak bisa diukur dengan pasti ya, tidak bisa diukur, maka dia berarti bukan benda. Kalian lingkari pakai pensil di buku modul matematika. Nah, kemudian ada ember. Ember apakah bisa menempati ruangan? Ya, ember bisa menempati ruangan. Kalian masukkan ke dalam kamar mandi, dan dia bisa diukur berapa beratnya. Es batu bisa menempati lemari es ya, kulkas, dan bisa diukur juga. Jadi dia termasuk benda. Balon juga bisa menempati ruangan, diletakkan di kamar kalian, kamar tidur kalian ya, dan dia juga bisa diukur. Jadi dia termasuk benda. Kemudian suara apakah termasuk benda? Apakah dia menempati ruangan? Nah, maka tidak bisa menempati ruangan ya. Jadi dia bisa menyebar ya. Artinya dari ruangan satu ke ruangan yang lain bisa terdengar. Dia tidak bisa menempati ruangan. Kemudian apakah dia bisa diukur? Apakah suara kita bisa diukur? Tidak bisa ya. Jadi dia bukan benda. Kalau bukan benda berarti kalian lingkari pakai pensil ya. Ini buat lingkari juga. Nah, berarti suara bukan benda. Radio apakah benda? Nah, ini radionya ya, bukan suara yang ada di dalam radio, tapi radionya. Kalau radionya ini apakah termasuk benda? Dia bisa menempati ruangan ya. Dia bisa diletakkan di kamar tidur, di ruang tamu, di ruang tengah, seperti itu ya. Bisa menempati ruangan. Bisa dimasukkan ke dalam kardus juga. Nah, itu bisa menempati ruangan. Apakah dia bisa diukur radionya ya? Radionya bisa diukur berapa beratnya, seperti itu. Bisa ya, berarti dia termasuk benda. Kemudian ini ada hewan. Kemudian ada hewan kelinci. Apakah dia termasuk benda? Dia bisa menempati ruangan ya. Dia bisa masuk kandang ya. Berarti dia benda. Apakah dia bisa diukur? Ya bisa ya, karena berat hewan kelinci yang ketika masih kecil sampai besar beratnya biasanya berubah-ubah. Berarti dia bisa diukur, mempunyai massa. Berarti dia termasuk benda juga ya. Nih, kamu sudah dapat membedakan benda dan bukan benda. Perhatikan benda-benda di sekelilingmu. Benda-benda mempunyai warna, bentuk, dan ukurannya tersendiri ya. Ada yang dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda misalnya warna, bentuk, kekuatan, wujud, dan ukurannya. Sifat fisik itu artinya kita bisa mengamati ya, kita bisa melihat, mengamati gitu ya. Kadang bisa memegang, nah seperti itu. Bisa merasakan, itu sifat fisik. Artinya kita bisa amati, kita bisa lihat langsung, pegang, bisa rasakan, nah seperti ini. Itu sifat fisik. Nah ya, sifat fisik benda itu misalnya warnanya, dari segi warnanya bisa kita lihat, bentuknya bisa kita pegang, kekuatannya bisa kita rasakan ya, wujudnya kita bisa lihat, dan ukurannya kita bisa hitung, amati ya. Kemudian, nah itu berarti sifat fisik. Ini ada warna kuning, berarti kalian garis pakai pensil ya, mulai dari tulisan sifat fisik sampai ini bentuk, wujud, atau ukurannya. Nah seperti sampai situ kalian garis pakai pensil di buku matematika. Nah ini tadi ya, berdasarkan sifat fisiknya. Yang pertama ukuran ya, benda di sekitar kita mempunyai ukuran ya. Ada yang besar, ada juga yang kecil, ada yang panjang, ada yang pendek. Nah ya, macam-macam ya. Ini lemari, apakah dia besar, atau dia kecil, panjang atau pendek. Ini ban ya, kursi, buku. Kalian bisa amati apakah dia besar, kecil, atau panjang, pendek. Itu bisa dilihat dari sifat fisik, yaitu ukuran. Kemudian sifat fisik berikutnya halaman 4, kalian buka. Ada bentuk ya, sifat fisik bentuk ya. Bentuknya juga beragam ya, bentuknya beragam. Ada ini
bola sepak ya. Kemudian rambu-rambu lalu lintas, dompet, jam, figura, batu, ini batu ya. Kemudian papan catur. Ini berbagai macam bentuknya, ada yang bulat, ada yang persegi, ada yang segitiga. Ini persegi, ini juga ini segitiga, persegi. Kalau batu apa? Batu bagaimana bentuknya? Dia mempunyai bentuk tidak beraturan namanya ya, tapi dia memiliki bentuk tapi namanya bentuk tidak beraturan. Nah, kemudian sifat fisik yang ketiga ada warna. Warna di sini ada berbagai macam warna ya, ini biru, abu-abu, ungu, jingga, yang ini jingga ya. Nah, seperti itu, berbagai macam warna. Nah, kamu boleh mengelompokkan benda-benda di sekitar rumahmu. Ini baby ganti rumahmu ya, bukan kelasmu, karena kalian sekarang belajar di rumah. Kalian amati. Nah, ini berarti sudah mengganti tulisannya, bukan kelompok 1, 2, 3 karena kalian tidak belajar ke kelompok ya. Jadi baby ganti kalian tulis di buku tulis tematika. Benda warna putih di rumah kalian apa? Cari 6. Ini ada 6 ya. 6 garis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semuanya ada 6. Nah, berarti kalian cari benda warna putih di rumah kalian ada 6. Berapa? Apa saja maksudnya? Apa saja benda warna putih di rumah kalian, cari, tulis, dan sebanyak 6 ya. Misalnya lantai keramik berwarna putih. Nah, seperti itu. Kemudian apa bentuk lingkaran yang ada di rumah kalian? Misalnya jam dinding. Benda yang berukuran kecil apa di rumah kalian? Misalnya telur ayam, misalnya seperti itu ya. Cari 6 benda di rumah kalian ini ya, nanti dikerjakan. Kemudian kita lengkapi. Nah, tabel berikut ini ada tabel benda ya. Tabel benda ada jenisnya apa, sifat fisiknya apa, dan ciri-cirinya apa. Nah, kita lihat yang jenisnya dulu. Nah ya, jenisnya yang pertama benda hidup. Yang pertama jenisnya benda hidup, dan yang kedua apa? Benda tak hidup. Benda tak hidup, benda hidup dan benda tak hidup, atau benda tidak hidup ya, seperti itu. Kemudian sifat fisiknya apa? Kalian lihat di halaman 3 tadi, sifat fisiknya apa? Di halaman 3 tadi sifat fisiknya mempunyai warna, bentuk, kekuatan, wujud, dan ukurannya ya. Sifat fisiknya kalian tulis juga di sini. Ukuran, misalnya ini benda, ukuran, kemudian ini warna, ini bentuk, nah seperti itu ya. Cirinya apa tadi? Mempunyai massa dan menempati ruang ya. Tadi halaman berapa tadi? Halaman 2. Oh, yang tadi halaman 3 ya. Ini tadi halaman 3, kemudian yang ini halaman 2. Nah, ciri-ciri benda mempunyai ruang dan mempunyai massa, menempati ruang dan mempunyai massa ya. Kalian tulis di tabel tadi pakai pensil di buku tematika langsung bagi yang melihat. Kemudian ini ada halaman 4, halaman 6 ya. Ini ada benda-benda ya, termasuk untuk mengukur ya. Ya, ini dikelompokkan menurut fungsinya, yaitu untuk alat ukur ya, untuk mengukur ya. Nah, kalau kalian lihat ini yang warna merah muda ini penggaris ya, ini kepotong gambarnya. Harusnya ini satuannya cm ya, ini cm ya. Nah, satuan yang dipakai pada penggaris adalah cm. Apa itu cm ya? Nanti kita lihat. Bu Happy sudah menuliskan, kalian juga tulis langsung ini di buku tulis di buku modul tematika. HM artinya kilometer, HM artinya hektometer, DAM jangan lupa ya, dekameter jangan kebalik, M meter, DM desimeter, jangan kebalik antara DAM dan DM ya, deka ini desi. CM artinya sentimeter, dibaca senti ya, walaupun tulisannya centi tapi dibaca senti. MM milimeter. Nah, ini kita ukur ya. Sekarang ada halaman 7, ayo berlatih menghapus diukur ya. Dari ujungnya ini ditempatkan di angka 0, dan ujung yang lain berapa? 3 cm. Berarti jawabannya 3 cm.
Krayon hijau ini